Balik lagi bareng gue Fredius ya. Oke, kali ini gue mau ngebahas nih apa sih bedanya iPhone e-book dan iPhone internasional nih. Biasanya kebanyakan pertanyaan ini nih berasal dari orang-orang yang kayak baru mau hijrah ke iPhone nih. Mereka bingung nih mau milih iPhone e-book atau iPhone internasional. Ya karena iPhone internasional itu jauh lebih murah ya dibanding iPhone e-book. Biasanya perbedaannya itu kisaran 500.000 sampai 1 juta nih. Jadi tergantung dari unitnya ya. Biasanya semakin bagus unitnya semakin mahal ya, dari mungkin dari dari apa full set originalnya dan masih mulusnya atau mungkin masih garansinya. Untuk garansi iBook-nya biasanya kalau masih garansi, masih mulus, full set original itu lebih mahal ya dibanding yang mungkin udah nggak original lagi. Oke, di sini gue mau ngebahas ya, biar kalian ini nggak bingung nih, biar kalian tuh nggak bingung untuk pilih mau iBook atau internasional. Di sini mungkin gue mau ngasih poin-poin pentingnya yang biasa gue kasih ke customer gue. Oke, jadi yang pertama itu apa sih itu iBook itu sendiri gitu. iBook itu adalah perusahaan ya yang menjual produk-produk Apple yang secara resmi di Indonesia. Bukan hanya e-book saja ya, jadi ada iBook, ada RAM, ada Eraphone, ada Digimap ya, dan lain-lainnya. Untuk kodenya sendiri, untuk nomor model sendiri itu kayak PA per A, IB per A, SA per A, FE per A. Nah, kebanyakan sekarang itu dia ada di PA per A, IB per A ya. Untuk kebanyakan itu ada 2 kode itu. Biasanya yang sekarang udah di pasaran lebih banyakan yang itu. Jadi selain kode itu berarti itu bukan garansi resmi Indonesia ya, melainkan itu garansi internasional kayak LLA, ZPA, JP per A ya. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa komen di sini, nanti bakal gue bales ya. Oke, ya yang kedua itu biasanya dari kelengkapannya nih. Biasanya untuk garansi iBook itu kebanyakan masih full set original, dari dusnya nih, dari chargernya nih, dan masih garansi. Itu yang biasa bikin mahal. Sedangkan untuk iPhone internasional itu sendiri biasanya dusnya itu nggak original dan chargernya itu nggak original. Jadi kalian tanyakan dulu nih ke sellernya ya, kayak ke tempat kalian beli nih, masing-masing sellernya itu berbeda-beda ya. Kalian tanyakan aja untuk dusnya masih original atau enggak gitu. Biasanya harga itu berbeda-beda gitu, tapi lebih mahal untuk iPhone iBook. Nah, yang ketiga ini, untuk iPhone e-book sendiri itu biasanya kebanyakan sudah kedaftar untuk Kemenprint ya. Nah, untuk garansi internasional sendiri itu biasanya belum kedaftar di Kemenprint. Jadi di sini gue nemu kasus juga ya, untuk iPhone iBook itu dia masih ada yang resmi Indonesia itu masih ada ya, maksudnya ada beberapa tapi jarang yang tidak kedaftar untuk Kemenprint ya. Sedangkan untuk iPhone internasional juga ada yang kedaftar, tapi banyakkan yang belum kedaftar. Jadi apa sih bedanya kedaftar apa enggak? Jadi kalau emang yang kedaftar itu dia untuk sinyal tuh aman, nggak keblokir emailnya ya. Jadi untuk yang resmi Indonesia itu udah nggak keblokir emailnya. Untuk yang internasional ini biasanya yang belum kedaftar ke Kemenprint ini biasanya bisa jadi keblokir emailnya, dan kalian tuh nggak bisa pakai jaringan internet, harus di unlocker. Untuk sekarang untuk unlocker sendiri tuh udah banyak ya, kisaran harganya untuk 100.000 sampai 150.000. Nah di sini gue juga di sini masih make untuk iPhone internasional ya, dan alhamdulillah nih sampai sekarang udah hampir 2 tahunan lah, setahun lebih lah, 2 tahun kurang gue update, dan sampai sekarang jaringan gue masih aman, belum keblokir. Jadi emang ada beberapa juga yang internasional juga aman sampai sekarang gitu. Tapi buat kalian nih yang ibaratnya kayak malas banget, atau ibaratnya yang mager kemana-mana, mager ngapa-ngapain, yang penting udahlah mahal dikit yang penting aman, ya kalian pilih iBook gitu. Tapi kalau emang yang kaum menang mending, ibaratnya kayak lebih murah, ibaratnya beda 500.000 dan lu terima resikonya, ya udah lu ambil yang internasional. Itu lebih worth it buat gua gitu, ibaratnya kayak buat gue aman-aman aja gitu. Jadi tergantung kalian milihnya nih, dan kalian kalau bisa, kalau baru mau beli nih,
kalau mau mau beli iPhone, sebisa mungkin kalian beli yang di dekat kalian ya, jadi kayak counter dekat kalian nih. Jadi kalau misalkan ada problem atau ada apa-apalah, ibaratnya kan bisa minta garansi ke sellernya gitu. Jadi sebelum bayar lah kalian minta garansi dulu ke sellernya gitu, ya lebih aman. Jadi kalau misalkan beli online oke, aman aja, tapi kan kalau di online biasanya sampai 3 hari 7 hari ya udah nggak, garansinya nggak ada gitu. Misalkan ya kita gini aja lah, ibaratnya kayak udahlah main ini aja, kayak udah bodo amat. Biasanya jarang seller yang bertanggung jawab, jarang ya, ada beberapa, tapi yang gua temuin kadang-kadang kalau udah main di online itu tuh agak susah untuk dihubungin lagi kalau untuk garansi ya. Kalau yang kita deket atau misalkan kita kenal untuk motornya itu malah lebih gampang gitu. Jadi itu yang ketiga ya. Yang keempat untuk kualitasnya ya. Untuk kualitasnya kalau menurut gue, untuk kualitas dan performa dari iPhone iBook International menurut gue sih sama aja, cuma beda dikit. Kalau menurut gue nih ya, menurut gue pribadi, kalau gue lebih prefer bagus ke yang iBook pastinya ya. Kalau untuk kualitas gue lebih milih ke yang iBook daripada yang Inter. Tapi kan ini balik lagi buat kita nih, maksudnya kalau ada budget lebih ya udahlah, gue main aman aja, gue beli yang iBook. Tapi kalau misalkan emang budgetnya agak kurang, gue kasih tip nih buat kalian nih, kalau bisa cari yang Singapura. Gue lebih suka nih yang Singapura, tipe A. Udah gue itu doang sih, gue biasanya nyari yang Singapura. Kalau di Singapura menurut gue tuh kalau menurut gue ya paling enak ya. Kalau gue pakai Inter tuh gue pakai yang garansi Singapura, jadi sampai sekarang gue aman-aman aja. Tapi untuk yang lain juga ada yang aman maksudnya. Kalau untuk hasil dari kamera itu sama aja, maksudnya kualitasnya tuh sama-sama bagus gitu. Tinggal tergantung partnya masih original nggak nih. Yang penting itu kan partnya, part dalam dari LCD, dari kamera itu masih original nggak gitu. Kalau masih original itu udah bagus gitu, sama aja gitu. Kan kita juga dari iBook itu kan juga bikinan luar negeri kan, ibaratnya dikirim ke Indonesia kan, tapi udah resmi di sini, ibaratnya udah legal gitu. Mungkin itu aja ya untuk kalian. Jadi kalian kalau yang bingung ya, kalau masih bingung, misalkan masih bingung tapi emang budgetnya kurang buat beli iBook, nggak apa-apa beli Inter. Tapi kalau bisa cari yang Singapura. Terus kalau emang nggak ada yang Singapura, kalian cari yang benar-benar kayak untuk partnya masih original semua ya, part di iPhone-nya ya benar-benar masih original. Terus kayak untuk BH-nya kalau bisa tuh di atas 85. Untuk BH-nya di atas 85. Kalau bisa mah, kalau lebih bagus mah 90-an. Terus kalau emang tips terbaiknya sih kalian pilih yang iBook. Itu udah paling aman ya. Kalau menurut gua pilih yang iBook itu udah paling aman. Jadi kayak udah kalian gak usah ngurusin namanya kayak blokir emailnya mungkin, atau ya udah gak ngurusin apa-apa lagi, udah biarin aja. Jadi udah tenang aja gitu, udah tenang gue pakai iBook gitu. Jadi kalau ada pertanyaan kalian langsung komen aja ya. Jadi nanti pasti gue bales di komen aja. Nanti pertanyaan misalkan kalian mau lagi COD atau apa, tanyakan aja langsung, atau langsung follow aja Instagram gue. Nanti di situ biar gue langsung balas, atau di komen juga gue langsung balas kok. Kalau yang gue bisa pasti gue balas, gue bantu buat kalian nih biar sama-sama lah, biar nggak ketipu. Gue soalnya udah bolak-balik sering ketipu di COD-an HP iPhone ya, dari gue jualan, dari awal jualan sampai gue dari jualan dari gue kuliah sampai dari 2016an gue jualan HP dan COD-an. Gue sering banget ketipu, makanya gue sering banget kayak bikin tutorial kali ini biar kalian nggak ketipu juga gitu. Jadi kayak gue pengen sharing aja gitu. Ini menurut pribadi gue sendiri ya, opini gue sendiri ya. Gue nggak ada ngejelekin apapun, gue nggak ada ngejelekin manapun ya. Pastikan cari yang terbaik. Terima kasih.